Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Spirosal TV. Hari ini alhamdulillah cuaca cerah sekali, secerah hati sahabat Spirosal TV tentunya. Nah, hari ini tema talkshow yang akan kita angkat adalah siswa literat, siswa hebat ya. Berbicara tentang siswa literat, kelas 1 assessment yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat literasi siswa adalah asesmen nasional. Namun dalam pelaksanaannya kadang siswa masih bingung ya, bahkan cemas ya dalam menghadapi asesmen nasional ini, secemas dulu ketika masih ada ujian nasional. Nah, hari ini Spirosal TV mengundang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Selamerto yang akan mengupas tuntas ya kesalahpahaman tentang asesmen nasional ini. Baik, kita sambut tamu kita, Ibu Rofiqoh SPD MPD. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, sahabat Spirosal TV, Ibu Rofiqoh ini adalah kepala sekolah SMP Negeri 2 Selamerto. Beliau punya program unggulan di bidang literasi. Salah satu kesuksesannya adalah sudah mendorong ya lingkungan yang sangat literat, yang mampu menghasilkan karya-karya baik siswa maupun gurunya. Nah, sebelum kita ngobrol nih Bu ke tema kita hari ini tentang siswa literasi, siswa hebat, kesibukan apa nih Bu kalau di bulan-bulan ini di sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pemirsa Spirosal TV. Alhamdulillah tadi Bu Uci sudah menyampaikan apa sih kegiatan Spirosal pada saat ini. Memang untuk kelas 9 sedang disibukkan dengan kegiatan ujian sekolah, dan anak-anak kelas 7 dan kelas 8 mereka memang belajar dari rumah dengan berbagai kegiatan. Salah satunya ada kegiatan pesantren kilat untuk yang beragama Islam, kemudian kegiatan pendalaman kitab untuk yang beragama Kristen. Selain itu juga sedang menyiapkan anak kelas 7 yang akan mengikuti asesmen nasional tahun 2020, di mana dari awal memang baru dikenalkan apa sih asesmen itu, dan belum tahu, anak seluk-beluk seperti tadi disampaikan Ibu Uci, mungkin masih merasa cemas, was-was ya, apa sih dan bagaimana, karena memang belum punya pengalaman di bidang tersebut. Kemudian untuk kelas 8 kami menyiapkan kegiatan literasi dengan membaca e-perpus yang sudah kami siapkan sedemikian. Berarti sibuk sekali ya memang ya waktu-waktu ini ya Bu ya. Oke, kita bahas masuk ke tema ini Bu. Tema kita kan siswa literat, siswa hebat. Kalau visi misi SMP Negeri 2 Selamerto sendiri terkait dengan literasi itu apa sih Bu? Visinya adalah terbentuknya peserta didik yang berprestasi salah satunya. Berarti prestasi di situ ya terkait dengan literasi, terkait dengan prestasi akademik maupun non akademik. Lantas dengan program pemerintah ini asesmen nasional, apakah sejalan dengan visi misi SMP Negeri 2 Selamerto? Ya, tentunya sangat sejalan antara asesmen nasional dengan program yang ada di SMP 2 Selamerto, khususnya terkait dengan inovasi sapu lidi milik SMP 2 Selamerto. Oh iya ya, saya pernah dengar juga tentang inovasi sapu lidi. Nah, apa sih sebenarnya tujuan maupun manfaat dari asesmen nasional ini yang kemudian bisa dirasakan ya oleh seluruh warga SMP Negeri 2 Selamerto ini? Asesmen nasional itu digunakan sebagai penilaian untuk mutu satuan pendidikan. Jadi bukan untuk mengukur sejauh mana prestasi peserta didik itu sendiri, tetapi mengukur sampai di mana mutu pendidikan di sekolah tersebut. Sesuai tujuan dari asesmen nasional itu sendiri adalah untuk ketercapaian rapor pendidikan di jenjang
SD atau sekolah dasar maupun menengah dan juga di kesetaraan. Baru-baru ini ada peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan ya atau PSPK menyatakan bahwa untuk menjalankan AKM ini para guru harus mengubah mindset gitu ya. Menurut Ibu kenapa ya mindset para guru harus diubah gitu ya? Sebenarnya rata-rata mindset guru itu dalam memahami asesmen nasional ini seperti apa? Jadi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya ini hanya mengacu pada penyelesaian materi atau penyelesaian dari KD yang ada. Jadi tidak berpusat kepada kompetensi anak. Jadi di situ guru hanya mindsetnya yang penting selesai materi, selesai KD, tidak sampai di mana penguasaan anak terhadap materi tersebut. Sehingga mindset guru perlu dirubah dari sini. Tadi Ibu mengatakan bahwa mindset guru harus dirubah. Nah, apa sih yang sudah dilakukan SMP Negeri 2 Surakarta untuk mengubah mindset guru ataupun murid gitu ya, agar kemudian sesuai gitu ya dengan tujuan asesmen nasional itu sendiri? Dengan adanya asesmen nasional, maka guru itu harus punya inovasi untuk pembelajaran yang lebih bermakna, hingga nanti penguasaan anak ini tidak sepotong-potong, jadi akan tuntas seperti apa, jadi pemahaman di bidang literasinya, di bidang numerasinya. Tadi Ibu sampaikan tentang AKM literasi maupun numerasi, ini banyak sahabat Spirosel TV yang masih bingung ya kan, kadang ya apa sih bedanya literasi sama numerasi, kadang mungkin ada yang masih asing mungkin ya sahabat Spirosel TV. Bisa dijelaskan sedikit Bu, substansi apa sih yang terkandung dalam AKM literasi maupun numerasi ini sehingga sahabat Spirosel TV tidak bingung ya untuk membedakannya maupun menguasai kompetensi tersebut. Jadi AKM itu ada dua macam, AKM literasi dan numerasi. Untuk AKM literasi itu sendiri untuk mengukur kemampuan literasi membaca, sedangkan untuk AKM numerasi ini di literasi matematikanya. Nah, untuk menyukseskan gitu ya AKM literasi numerasi ini agar mungkin hasilnya maksimal, upaya apa sih yang sudah dilakukan dari SMP Negeri 2 Surakarta? Berbagai upaya dilakukan oleh sekolah, salah satunya yang tadi sudah saya sampaikan, untuk membekali anak, membiasakan anak dalam bidang literasi. Kita sudah punya inovasi Sakulidi tadi. Saya tertarik tadi dengan inovasi Sakulidi, bisa dijelaskan sedikit Bu, apa itu sih Sakulidi? Sakulidi adalah strategi pelayanan kepada siswa dan guru dalam bidang literasi, dan yang digunakan adalah literasi digital. Lidinya itu adalah literasi digital. Kemudian di dalam Sakulidi itu sendiri ada 4 pilar yang dikembangkan bersama. Tentunya ada yang langsung berperan atau berpengaruh terhadap kemampuan literasi. Di sana ada culture digital. Ada digital culture ya. Seperti apa itu Bu, budaya digitalnya yang diterapkan? Salah satu budaya yang dikembangkan di sini adalah membaca e-perpustakaan, karena kemarin kesulitan memberikan sumber belajar untuk anak, karena di rumah kemungkinan anak sangat terbatas sumber belajar. Nah, dalam penerapannya inovasi Sakulidi ini tentu memiliki kendala ya. Kendala apa yang kemudian ditemui di lingkungan sekolah dan mungkin bagaimana solusi untuk menyelesaikannya itu? Mungkin Ibu bisa cerita dengan sahabat Spirosel TV. Namanya suatu program pasti ada kendalanya, tapi alhamdulillah berkat kebersamaan seperti filosofi dari Sakulidi, karena kalau hanya satu tidak bisa bekerja, tapi kalau sudah menjadi satu kesatuan, insya Allah akan mudah untuk menyelesaikan masalah. Salah satu kendala yang ada, kadang-kadang anak itu harus dioyak-oyak atau harus dikejar-kejar untuk setiap hari membiasakan untuk literasi membaca e-perpustakaan.
dan juga tentunya dari Bapak Ibu wali kelas juga punya kesibukan yang lain, ini kadang-kadang juga menjadi kendala. Dan bagaimana sekolah itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan saling bekerja sama. Jadi nanti kalau wali kelas saat itu tidak bisa menangani masalah yang ada di kelas, tim Sakulidi nanti akan membantu. Nah, apa bentuk apresiasi sekolah kepada siswa maupun guru yang berprestasi atau berkarya sehingga literasi dan numerasinya itu bagus, itu adakah untuk penghargaan mungkin kepada mereka? Untuk memotivasi agar Bapak Ibu guru maupun anak-anak ini tetap termotivasi untuk selalu literasi, tentunya sekolah juga memberikan apresiasi. Contohnya untuk anak-anak ada diberikan piagam, diberikan penghargaan berupa semacam hadiah. Kalau pada Bapak Ibu guru diberikan piagam penghargaan. Kemudian di dalam mencetak buku, sekolah juga memberikan sedikit subsidi. Dan selain itu juga kita memfasilitasi dengan berbagai pelatihan dan kemudian juga memberikan tempat atau ruang untuk Bapak Ibu guru semuanya berkarya sesuai dengan bidang fasilitasi. Dalam menyukseskan AKM literasi numerasi ini kan tentunya butuh kerjasama ya dengan pihak-pihak luar. Dalam menyukseskan AKM literasi numerasi ini, adakah pihak-pihak luar ya yang terlibat gitu ya, sehingga sesuai target-target yang sudah direncanakan sekolah itu ternyata atas kerjasama dengan pihak luar? Ini banyak pihak luar yang terkait ya, contohnya seperti dinas pendidikan yang selalu memberikan fasilitasnya, selalu memberikan informasi terkait dengan AKM. Selain itu juga banyak pihak lain seperti dari lembaga-lembaga pendidikan itu juga sering mengadakan lomba-lomba terkait dengan literasi dan numerasi. Sejauh pengamatan ini di SMP Negeri 2 Selamato, adakah gitu ya siswa-siswa yang merasa cemas gitu ya ketika ingin mata ujian gitu ya, ujian literasi dan numerasi ini? Kemudian apa langkah sekolah untuk mengatasi kecemasan siswa tersebut agar tidak berdampak negatif mungkin seperti itu? Pendampingan yang intens baik dari wali kelas, dari guru mapel maupun dari guru bidang, karena untuk menghilangkan kecemasan itu dengan adanya pembiasaan nanti saat pelaksanaan anak sudah hilang cemasnya. Nah, sahabat Spirosal TV, kalau di asesmen nasional itu kan ada survei karakter ya. Nah, di SMP Negeri 2 Selamato sendiri apa sih langkahnya agar pengisian survei karakter ini benar-benar dijaga kejujurannya? Karena pada dasarnya setiap orang itu ketika ingin dinilai itu kan ingin menunjukkan sisi baiknya gitu ya. Padahal survei karakter itu kan menilai benar-benar real. Nah, apa langkah yang dilakukan agar benar-benar siswa maupun guru itu mengisi survei karakter itu benar-benar jujur? Pembiasaan tentang nilai-nilai, tentang karakter, menuju ke profil pelajar Pancasila ini memang sudah dilakukan oleh sekolah. Contohnya kita punya program Unggah Ungguh, nah itu salah satunya. Dengan adanya hal seperti itu, insya Allah nanti akan mengurangi ketidakjujuran dari peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran pun itu setiap guru itu punya karakter yang akan dicapai dalam setiap materi pembelajaran. Salah satunya sebenarnya banyak sekali yang ingin diperbincangkan ya pada kesempatan hari ini. Cuma waktunya sangat singkat dan mungkin kita sudah ada acara lagi ya. Mungkin pesan kepada siswa-siswa gitu ya, khususnya SMP Negeri 2 Selamato, apa sih yang harus disiapkan ya dalam menghadapi AKM literasi numerasi itu bisa disampaikan agar sahabat Spirosal TV merasa tenang gitu ya menghadapi AKM literasi numerasi. Silakan Bu. Sahabat Spirosal TV, saya berpesan kepada semua
semuanya, tidak hanya anak-anak tetapi juga kepada Bapak Ibu guru serta warga SMP Negeri 2 Selamerto bahwa dalam rangka menyiapkan diri untuk asesmen nasional ini kita harus merubah mindset. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa tujuan dari asesmen nasional itu sendiri untuk mengukur sejauh mana mutu dari satuan pendidikan, sehingga itu nanti pengaruhnya adalah ke rapot pendidikan. Jadi tidak hanya anak-anak sendiri, tapi ini akan mengukur sampai di mana mutu pendidikan, sehingga anak-anak harus selalu mengikuti program-program yang ada di sekolah. Salah satunya program wajib adalah pembiasaan kegiatan literasi. Kemudian selain itu, untuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan itu juga harus diciptakan oleh Bapak Ibu agar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar, semua tujuan yang tercapai, kemudian nanti akan karakter anak itu terbentuk dengan sendirinya, sehingga hasil asesmen nasional nanti akan meningkat dari tahun kemarin 2021 yang literasi mencapai 2,42, kemudian untuk numerasi baru mencapai 2,57. Baik, terima kasih sekali Ibu sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di acara Talkshow Siswa Literat, Siswa Hebat. Dan bagi sahabat Spiritual TV yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menghubungi nomor WA di bawah ini ya. Nanti bisa dituliskan pertanyaannya, kemudian kirimkan saja. Insya Allah nanti akan dijawab ya oleh tim dari Spiritual TV. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara gitu ya. Sebelum ditutup ada satu pesan untuk sahabat Spiritual TV. Siswa disebut literat apabila ia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang benar untuk digunakan dalam setiap kegiatan secara efektif dalam masyarakat. Siswa literat akan mampu menghebatkan dirinya, keluarganya, sekolahnya, dan masyarakat di mana ia tinggal. Baik, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di talkshow berikutnya dengan tema-tema yang luar biasa tentunya. Dan assalamualaikum